Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Terutama kenikmatan yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan sandang dan papan, tetapi yang paling penting kita syukuri adalah kenikmatan ilmu. Karena kenikmatan ilmu walaupun tidak kasat oleh mata kita, tetapi sesungguhnya kenikmatan ilmu mampu menjadi kunci untuk membuka gerbangnya surga. Inilah yang kita syukuri apabila kita diberikan oleh Allah ilmu yang benar, serta diberikan kemudahan untuk beramal atas ilmu yang kita pelajari. Maka sesungguhnya inilah bagian dari hasanah yang kita minta dalam setiap doa kita ketika kita merangkai doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kadang-kadang kita meminta hasanah tapi kadang-kadang tidak paham arti hasanah itu apa. Padahal Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, kata al-hasanah di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah, artinya hasanah itu untuk dunia adalah ilmu dan ibadah, dan arti hasanah dalam kehidupan di akhirat artinya adalah surga dan keridhaan Allah. Di sinilah kita paham berarti Hasan al-Basri beliau menggabungkan tidak akan pernah mendapatkan surga dan keridhaan Allah sampai dia mendapatkan hasanah di dunia, dan hasanah di dunia itu adalah ilmu dan ibadah yang kita kerjakan dalam kehidupan. Semoga apa yang kita pelajari merujuk dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan semoga apa yang kita pelajari membidani amal solih dalam kehidupan kita. Karena amal solih apabila tanpa dibidani dengan ilmu tidak menjadi amal solih, tetapi hanya menjadi amal kebaikan, tetapi belum tentu menjadi amal yang solih. Tetapi barang siapa yang mereka memiliki ilmu dan ilmu membidani amal, maka amal itu akan permanen surga bagi orang yang senantiasa mempunyai amal yang lebih berat daripada amal keburukannya. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu membahas tentang kitab At-Tadhkirah, perjalanan panjang yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi dari pembahasan yang merujuk kepada kitabullah dan sunnah, serta perkataan para sahabat menceritakan detail lika-liku perjalanan kita ketika menuju kepada alam akhirat, didahului dengan kehidupan kita di dunia menjelang kematian, didahului nanti penjelasan tentang hari kiamat, dan kemudian kita juga akan mendapati penjelasan tentang alam barzakh, lalu kemudian kita akan menjelaskan, lalu beliau menjelaskan tentang kehidupan kelak di akhirat. Inilah yang menjadikan kita betul-betul membutuhkan materi yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah, supaya kita menjadi orang yang siap untuk mati ketika telah memiliki ilmu dan pemahaman yang merujuk kepada apa yang disampaikan dan ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi yang punya kitab, mari kita buka pada halaman yang ke-20. Pembahasan kita pada pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan yang pertama kita telah membahas bagaimana meminta kematian dan bolehkah kita meminta kematian. Maka dalam pembahasan kita dalam kesempatan hari ini kita akan membahas pada poin yang kedua, bagaimana kita mengingat kematian dan bersiap-siap untuk menuju kepada kematian. Karena sesungguhnya orang yang beriman, mereka itu adalah senantiasa berada di antara dua perasaan ketika mereka itu menyikapi tentang kematian. Kalau kita ini kalau kemudian dikembalikan kepada ilmu, kita ini memiliki dua sikap ketika menyikapi kematian. Sikap yang pertama adalah sikap kita khawatir dan takut. Kenapa kita khawatir dan takut? Karena kita mengerti bahwasanya amal soleh kita adalah amal soleh yang masih sedikit, belum lagi ditambah dengan banyaknya dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Kadang-kadang kita khawatir kematian itu akan memutuskan perjalanan amal soleh kita dan akan memutuskan perjalanan taubat kita kepada Allah ketika kita sudah didahului dengan kematian. Inilah yang menjadikan kita terkadang khawatir dan terkadang kita takut. Tetapi di sisi yang lainnya, perasaan itu bukan berdiri sendiri,
Sesungguhnya ketika kita menyikapi kematian, kita juga terkadang harus senang dengan kematian. Kenapa kita senang dengan kematian? Karena sesungguhnya kematian merupakan jembatan yang menghubungkan kita bertemu dengan Allah dan Rasul-Nya, yang menjadikan kita akan memanen dari apa yang kita tanam dari amal salih ketika kita bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Rasul-Nya. Makanya orang yang beriman kalau ada yang benci dengan kematian, Allah pun akan benci bertemu dengan dirinya sebagaimana dirinya benci untuk bertemu dengan Allah. Padahal tidak mungkin bagi kita bertemu dengan Allah kecuali harus melewati satu pintu yang bernama kematian. Jadi inilah sikap yang tumbuh di hati orang yang beriman. Dia menyikapi kematian itu di antara dua perasaan, perasaan takut dan perasaan senang. Senang karena akan bertemu dengan Allah, Zat yang maha sempurna dan maha indah di dalam nama dan sifatnya. Dan ketika kita juga kadang-kadang takut disebabkan kita khawatir amal soleh kita belum mampu menebus kehidupan kita dan nikmatnya surga ketika amal kita masih pas-pasan, apa adanya dan ala kadarnya. Inilah yang menjadikan kita memahami menyikapi kematian itu antara orang yang beriman dengan orang yang beriman itu jauh berbeda. Maka kemudian kita dalam kesempatan hari ini akan membahas tentang mengingat mati dan bersiap-siap untuknya. Maka kita akan membahas terlebih dahulu beberapa poin. Mengingat mati disebut dengan dzikrul maut. Itulah bahasa kitab untuk mewakili sebuah makna mengingat kematian. Sebelum kita membahas tentang poin-poin yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya, kita harus memahami dan menyepakati beberapa poin. Poin yang pertama, bahwasanya mengingat kematian itu merupakan bagian dari fitrah kehidupan manusia. Dan sesungguhnya mengingat kematian itu merupakan bagian yang mampu mengarahkan hati manusia untuk berbuat kebaikan setelah dia melenceng dengan tindakan-tindakan penyelewengan. Ini bagian dari fitrah. Makanya ketika kita sering mendapati ada masyarakat, lalu di antara anggota masyarakat ada yang melampaui batas dalam perkataan dan perbuatan, biasanya anggota masyarakat yang lainnya itu akan refleks berkata, kamu apa ndak takut mati toh? Kalau ngomong kayak gitu berbuat semacam itu. Padahal yang komentar semacam itu ndak pernah ikut kajian, tidak pernah ikut di dalam kajian at-tadhkirah. Tapi dia bisa mengingatkan orang lain, apa kamu itu tidak takut mati, sampai kemudian kamu melampaui batas dalam perkataan dan perbuatanmu semacam itu. Kenapa orang yang tidak pernah mengenal ilmu, tidak pernah datang ke kajian, bisa mengatakan yang semacam itu? Karena memang mengingat mati itu fitrah. Orang itu kalau diingatin mati, maka sesungguhnya refleks kalau hatinya masih bersih, dia akan ingat kesalahannya dan berupaya untuk memperbaiki apa yang salah dalam kehidupan. Makanya Masya Allah, sesungguhnya mengingat kematian merupakan bagian dari fitrah kehidupan yang ada, walaupun dia berilmu ataupun dia tidak berilmu. Semuanya sepakat, mengingat mati menumbuhkan banyak kebaikan. Poin yang kedua yang kita harus pahami dulu tentang mengingat mati. Setelah kita memahami mengingat mati merupakan bagian dari fitrah, yang kedua, mengingat mati merupakan bentuk ibadah dan merupakan perintah di dalam sunnah. Ketika kita mengatakan bahwasanya mengingat mati itu merupakan ibadah, berarti sesungguhnya ketika orang itu mengingat mati, maka bertambah pahala yang dia peroleh ketika dia ingat kepada kematian. Sebagaimana kita menyebut sujud itu ibadah. Kalau kita menyebut sujud itu ibadah, berarti setiap kita sujud kita mendapatkan pahala. Sebagaimana menyebut sedekah itu ibadah. Kalau kita menyebut kata sedekah itu ibadah, berarti setiap kita bersedekah mendapatkan pahala. Sama, mengingat mati itu merupakan perintah yang langsung datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang satu perintah, aksiru min dzikri hadimil ladzati, yakni al-maut. Perbanyaklah dirimu untuk mengingat pemutus kenikmatan hidup, yaitu adalah kematian. Di situ Nabi memberikan kalimat instruksinya dengan kata aksir, itu filul amr. Filul amr itu berarti ada perintah. Berarti kalau perintah di dalam sunnah itu artinya adalah ibadah.
Ketika kita diperintahkan untuk mengingat mati oleh Nabi, berarti setiap orang yang mengingat kematian berarti dia sedang beribadah kepada Allah dan mendapatkan pahala. Jadi mengingat mati itu bukan hanya anjuran, tapi mengingat mati merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah yang mendapatkan pahala. Jadi misal, contohnya gampang. Jadi misalkan tiba-tiba ada orang, dia duduk, kemudian dia merenungkan bagaimana nasibnya ketika dimasukkan ke liang lahat, bagaimana cacing-cacing menggerogoti tubuhnya. Lalu kemudian dengan niatan itu kemudian dia langsung mengambil wudhu dan melaksanakan sholat sunnah syukrul wudhu ketika dia memikirkan nasibnya di alam barzakh. Maka orang semacam itu mendapatkan catatan-catatan pahala ketika dia mengingat kematian, karena mengingat kematian itu perintah dan perintah itu ibadah di dalam sunnah. Jadi kemudian orang yang banyak mengingat kematian justru dia beribadah dengan renungan-renungan yang dia pikirkan di dalam pikirannya. Jadi alam pikiran itu ternyata bisa beribadah. Jadi yang beribadah itu bukan hanya anggota tangan dan kaki ketika bersujud, bukan tangan yang merogoh kantong ketika bersedekah, tapi alam pikiran pun bisa beribadah. Dan alam pikiran itu beribadahnya dengan mengingat kematian sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul. Makanya para salaf sampai-sampai mereka ada di antara mereka yang sering datang ke kuburan hanya untuk mengingat kematian, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman sering sekali beliau mendatangi pekuburan kaum muslimin di Baqi, kemudian beliau memikirkan apa yang terjadi kepadanya ketika nanti meninggal dunia. Pulang-pulang dia membawa tambahan iman setelah dia melihat kondisi orang yang telah terbujur kaku di dalam kuburnya. Bahkan ada seorang tabi'in sampai-sampai beliau membangun kuburan liang lahat di belakang pintu, di belakang rumahnya, dimana kalau dia lahir rasa malas ketika dalam ibadah, dia sengaja tidur di dalam alam lahatnya. Kemudian dia berkata kepada dirinya, wahai jiwaku, inilah tempat yang akan kamu dapatkan ketika kamu mati. Dia bangun dari liang lahatnya, kemudian dia beribadah. Disitulah kita paham mengingat mati adalah merupakan bentuk ibadah. Jadi setiap kita mengingat mati, maka sesungguhnya kita akan memiliki pahala. Jadi alam pikiran pun bisa mendapatkan pahala dengan mengkaitkan alam pikiran kita terhadap kematian. Itu yang kedua yang kita sepakati dulu. Yang ketiga yang kita sepakati dulu, sesungguhnya mengingat mati itu merupakan hal yang paling dibenci oleh setan. Karena setan itu mengerti bahwasanya orang ketika mengingat kematian akan lahir ketaatan dan ibadah. Setan itu paling tidak suka, paling benci kalau orang itu kemudian sering mengingat kematian. Makanya setan itu senantiasa berusaha bagaimana menjerumuskan manusia supaya manusia itu tidak mampu mengingat kematian dalam kehidupan mereka kecuali sebentar saja. Ya. Jadi sesungguhnya setan itu berusaha bagaimana membuat tembok antara kita dengan kematian, dengan kehidupan akhirat. Kenapa setan itu berupaya supaya melupakan alam pikiran kita dengan kematian? Karena setan tahu kalau orang itu sudah ingat mati, maka akan lahir banyak ketaatan dan banyak keibadah. Makanya setan itu paling tidak suka kalau orang itu ingat kematian. Makanya wali-walinya setan itu berupaya bagaimana membuat dunia itu menarik supaya orang itu tidak ingat lagi tentang akhirat dan kematian. Lihat aja sifatnya dunia. Sifat dunia itu sebagaimana perempuan tua yang pandai bersolek, di mana banyak orang yang tertipu dengan pesona wanita tua ini ketika bersolek. Itulah dunia. Hakikat dunia itu dibuat oleh setan. Bagaimana orang itu ketika melewati dunia dengan pernik-perniknya, dia tidak ingat terhadap kampung akhiratnya kecuali sebentar. Makanya rata-rata tempat hiburan itu kok semakin tumbuh subur di mana-mana ya Ustadz ya. Karena memang setan itu berupaya bagaimana manusia itu jauh dari mengingat kematian. Taman hiburan lebih banyak daripada tanah kuburan. Jadi sebabkan kemudian wali-walinya setan membantu setan supaya menjauhkan manusia dari mengingat kematian. Mana dalilnya bahwasanya setan itu berupaya betul supaya kita ini tidak mengingat akhirat dan mati kecuali sebentar. Mari kita membaca di dalam surat Al-A'raf. Di dalam ayat yang ke-17 Allah berfirman pada ayat ini ya. Di dalam firman-Nya Allah kemudian
berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Ayat yang ke-17 surat Al-A'raf. Maka sampai-sampai kemudian Allah itu berfirman mengabadikan apa yang dikatakan oleh setan ketika setan itu telah berikrar untuk menyesatkan kehidupan manusia ketika dia ditangguhkan umurnya oleh Allah sampai hari kiamat. Masya Allah ya, setan itu minta sama Allah masih dikabulkan sama Allah. Makanya orang yang beriman yang skeptis terhadap doa itu harusnya malu sama setan. Jadi setan itu ternyata minta ditangguhkan umurnya sampai kemudian dia hari kiamat. Lihat ikrarnya setan. Setan itu berikrar di hadapan Allah. "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Ya Allah, aku akan mendatangi manusia dari arah depan, aku akan mendatangi manusia dari arah belakang, dan aku akan mendatangi manusia dari arah kanan dan dari arah kiri. Dan kamu tidak mendapati dari mereka kecuali sedikit sekali yang bersyukur. Di sini kita mendapati perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu berkata, apa maksudnya setan itu datang dari 4 arah mata angin? Karena setiap apa yang dilakukan oleh setan itu pasti punya makna yang harus kita pahami dengan ilmu. Imam Ibnu Abbas menerangkan dengan apik apa yang dimaksudkan oleh setan di dalam ikrarnya ketika ingin menyesatkan manusia dari 4 arah mata angin. Sesungguhnya setan itu datang dari arah depan, dikatakan oleh Ibnu Abbas, yuhjibuhum bi akhiratihim, yaitu adalah menghalangi manusia, membuatkan tembok yang tebal antara pandangan manusia dengan pandangan akhiratnya. Terhalang dengan tembok yang tebal, hijabam masturo, ada hijab yang nutupin dengan kehidupan di akhiratnya. Makanya kalau kita kemudian menghadapi urusan akhirat itu ingatnya sebentar. Memori kita itu kalau mengingat akhirat dan memori kita mengingat dunia itu selalu sebentar. Kalau kita mendapati sahabat kita meninggal dunia, kadang pertama kali ketika mendengar berita itu sampai ke telinga kita, kita langsung Masya Allah ya sudah meninggal. Tapi berapa lama biasanya itu akan bertahan? Biasanya berbeda-beda, tapi biasanya cepat hilang. Berapa banyak orang ketika dia datang kemudian mengiringi jenazah sahabatnya ketika liang kuburnya, dia melihat dimasukkan ke liang lahat. Kemudian dia melihat orang dimasukkan ke liang lahat. Tapi biasanya berapa lama sih bayangan itu akan menempel di pikirannya? Tidak lama. Ada yang bangkit dari kubur, jalan keluar, baru keluar kuburan sudah lupa. Sudah bicara lagi tentang masalah proyek, sudah bicara lagi tentang harga bawang yang naik, sudah bicara lagi tentang handphone yang kemudian harganya semakin turun drastis. Padahal baru keluar dari kuburan. Siapa yang melupakan bayangan kita tentang akhirat? Yang melupakan bayangan kita tentang akhirat itu setan. Jadi penyakit amnesia, cepat lupa, itu bukan sesuatu yang memang fitrahnya kita, tapi amnesia itu memang diberikan oleh setan supaya orang itu selalu dalam keadaan lupa terhadap perkara akhirat. Jadi lupa itu ada 2 Ibu dan Bapak. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim, ada lupa yang datang dari Allah, ada lupa datang dari setan. Lupa yang datang dari Allah itu apa? Ya kalau kita mendapatkan musibah-musibah berat, dengan berlalunya waktu Allah memberikan kepada kita lupa supaya memori kita terhadap musibah yang kita dapatkan gak nempel terus. Makanya jangan buru-buru suudzon kalau lupa. Coba kalau kita tidak punya lupa, Masya Allah, kita akan ingat terus bagaimana ketika ibu kita meninggal dunia dan kita tidak akan pernah lupa. Setiap harinya sampai kita mati meneteskan air mata, tidak pengen makan, tidak pengen minum. Sebagaimana ketika hari ibu kita meninggal, kita tidak pengen makan dan pengen minum. Tapi Allah nempelkan lupa di pikiran kita 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Memori kita tentang ibu kita memudar pelan-pelan. Walaupun sedihnya masih terasa, tapi memorinya itu hilang. Siapa yang ngasih lupa itu? Itu Allah itu. Jadi jangan buru-buru menyalahkan lupa bahwasanya lupa itu sifat negatif. Belum tentu. Ada lupa yang bersifat positif, di mana kemudian Allah berikan kita lupa supaya musibah-musibah berat yang kita pernah dapatkan kita mampu untuk melupakannya. Kita jatuh misalkan, tenggelam. Pernah tenggelam di sungai. Saya pernah tenggelam di sungai mau meninggal dunia dulu kelas 3 SD. Alhamdulillah masih hidup.
bisa ngajar di sini. Jadi saya masih ingat kemudian ketika naik getek, naik perahu-perahuan anak-anak SD, kemudian terbalik, jatuh, tenggelam, sampai ternyata Allah menakdirkan ada seorang pemuda yang lewat di pinggir sungai, julurkan itu tongkat dari bambu sampai kita terangkat. Ada 3 orang teman-teman kita. Tapi bayangan ketika saya tenggelam itu masih ada, tapi lama-lama berangsur-angsur hilang. Maka sesungguhnya penyakit lupa terhadap musibah itu penyakit lupa yang diberikan oleh Allah supaya kita mampu melanjutkan kehidupan dengan normal ketika kita diberikan sifat lupa. Kata Imam Ibnu Qayyim, lupa yang pertama lupa datang dari Allah. Ada lupa yang kedua, lupa yang kemudian datang dari setan, yaitu sebagaimana kisahnya temannya Nabi Yusuf di dalam penjara. Ketika ada temannya Nabi Yusuf, diberitahu oleh Nabi Yusuf kejadian yang berlaku sebenarnya itu kayak apa. Yusuf menceritakan itu supaya temannya menyampaikan kepada sang raja. Tapi ternyata temannya Nabi Yusuf lupa setelah keluar itu apa yang dipesankan oleh Nabi Yusuf itu betul-betul lupa. Dan Allah mengabadikan apa? Fa'angsahu syaiton, yang melupakan temannya Yusuf itu syaiton. Berarti ada yang lupa yang datangnya dari setan. Jadi kalau misalkan antum dulunya hafal juz 30, sekarang nggak hafal juz 30, kecuali 3 surat yang paling terakhir, itu berarti datang dari setan. Itu ketawa getir namanya, ya. Kalau kemudian kita mampu hafal hadis lalu kemudian lupa, maka itu datangnya dari setan. Sebagaimana kita sudah ngerti amalan-amalan sunnah, kita tahu harusnya kita mampu mengerjakan, tapi ya lupa. Gimana kalau malam suruh matikan lampu baca bismillah, itu sudah diterangkan berkali-kali, ingat kalau di kajian. Tapi ketika malam itu yang matikan lampu, tidak membaca bismillah. Nutup pintu harusnya baca bismillah, dalam riwayat Muslim juga lupa. Kenapa? Yang melupakan itu setan. Dan diantara amnesia yang diberikan setan itu apa? Yaitu adalah setan ketika mendatangi kita dari depan. Setan itu berusaha bagaimana manusia itu lupa terhadap hakikat kematian. Makanya Masya Allah, orang-orang ketika mereka di dalam kehidupan berlomba-lomba untuk membangun tempat hiburan itu fasalnya apa sih? Kalau kita perhatikan Ibu, bukan kita mengharamkan tempat hiburan. Enggak, tempat hiburan tidak menjadi haram selama sesuai dengan syariat, tidak ada ikhtilat, ya boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau kita perhatikan sarana-sarana hiburan yang dibangun oleh orang-orang kafir, itu sifatnya satu, supaya kita lupa terhadap urusan kematian dan urusan di akhirat. Ada nggak di tempat hiburan? Nggak usah tempat hiburan, di tempat mall. Dia ngelewatin, kemudian dia duduk diem gitu, dengan suara yang mengiringi di tempat mall itu. Kenapa kamu diem? Saya mengingat mati. Nggak ada biasanya. Biasanya dia diem, kenapa kamu? Harganya terlalu mahal, uang saya nggak cukup. Kenapa tempat-tempat hiburan selalu disetting yang semacam itu? Karena memang begitulah kerjaannya setan dan orang-orang yang tidak paham tentang urusan akhirat. Makanya perhatikan para sahabat itu. Kita bicara jujur ya sahabat. Sahabat itu ada nggak kota Madinah yang dibangun tempat hiburan oleh para sahabat? Nggak ada Ibu. Masya Allah ya. Berarti kita itu baru ngaku-ngaku ngikutin para sahabat. Tapi sikap kita dengan para sahabat itu jauh banget. Para sahabat itu Masya Allah, ada nggak istrinya para sahabat yang ngomong sama suaminya, ayo dong bang kita jalan-jalan, saya kan butuh hiburan. Ya ada itu dalam hadis saya Masya Allah ya. Bukan saya menyalahkan loh ya kalau kita bicara jujur tentang masalah tentang kehidupan para sahabat. Ya, jadi Masya Allah disitulah kita memahami yang membuat orang itu suka lupa, amnesia terhadap kematian itu ternyata adalah setan. Makanya orang yang berjihad, kenapa mereka menjadi orang yang utama, lebih utama daripada kesolihan kita? Karena orang yang berjihad itu batasan antara dirinya dengan mati begitu tipis. Makanya mereka itu kalau tertawa, mereka tidak pernah tertawa lepas karena mereka tahu bisa jadi mereka tertawa 5 menit sebelumnya dan bisa jadi setelahnya itu mereka meninggal dunia. Makanya orang kalau sudah berjihad itu tidak ada yang difikirkan kecuali dirinya dengan Allah. Orang yang berjihad itu amnesia, dia lupa terhadap urusan pernik-perniknya dunia Ibu. Ya, saya masih ingat betul, ini kisah saja. Moga-moga menjadi itibar dan pelajaran, tidak bermaksud untuk membuka amal. Ketika saya sebelum berangkat dalam relawan kemanusiaan ke Suriah, ada salah satu ikhwan yang saya tanya. Karena saya juga kemudian antara takut dan tidak. Tapi apalah daya saat itu banyak dokter yang memerlukan penerjemah.
Untuk tugas kemanusiaan mereka dokter yang luar biasa dalam keikhlasan untuk ingin membantu korban-korban dalam peperangan di Suriah. Sebelum berangkat, wajar pikiran macam-macam. Saya nanya sama orang, satu relawan sebelum saya berangkat, apa yang akan saya rasakan kalau di Suriah nanti ketika nanti saya membantu relawan kemanusiaan. Maka beliau itu menyampaikan kepada anak, antum baru pertama kali antum mendaratkan kaki di Suriah, nanti antum masuk di rumah sakit, pertama yang antum akan ingat adalah justru ketika antum lupa terhadap urusan dunia. Antum tidak ingat urusan rumah antum yang bocor, antum tidak ingat motor antum yang sudah bayar pajak ataukah belum, antum tidak ingat segala macamnya, yang antum ingat hanyalah satu, urusan antum dengan Allah. Dan bagaimana bayangan kematian itu tidak pernah jauh-jauh dari pandangan mata antum. Saya bayangin apa dahsyat itu? Iya, karena serangan tidak pernah diduga kapan saja, dan rumah sakit adalah menjadi tempat yang paling dituju setelah peperangan. Jadi di Suriah itu ibu, rumah sakit itu tidak diberikan tanda medis sebagaimana peperangan normal lainnya, kan dikasih tanda medis ya biasanya. Itu tidak bisa dilakukan di Suriah. Kenapa? Rumah sakit itu menjadi target serangan yang paling dituju, karena sesungguhnya Bashar Assad itu bukan hanya mengincar para mujahidin, tapi semua orang itu pengen dilumat dan pengen dimatikan. Bahkan sampai kalau tidak percaya ya, ini kadang-kadang di rumah sakitnya bisa pindah-pindah setiap waktunya. Itu kadang-kadang ada orang yang bakar sampah di sini, bakar sampah di sini. Kenapa dia bakar sampah di samping-samping rumah sakit itu? Nanti sampahnya kan membumbung tinggi tuh, keluar asapnya, supaya memberikan ordinat kepada pesawat. Oh, di antara dua asap itulah rumah sakitnya. Nah, setelah ada orang yang bakar sampah itu biasanya langsung serangan rumah sakit itu menjadi banyak. Masya Allah. Itu rumah sakit. Itu 4 tahun yang lalu sebelum Rusia gabung. Nah, sekarang ibu bisa pikirkan dan bapak-bapak bisa renungkan. Nah, di sana ternyata Masya Allah, betul-betul akhirnya ketika Allah memberikan kesempatan di sana, Masya Allah, bayangan kematian itu memang begitu dekatnya. Pantas kalau orang-orang ketika mereka sedang berjuang di jalan Allah diberikan kemuliaan oleh Allah, karena bayangan kematian itu sangat dekat. Saya mendapati perkataan Syekh Utsaimin itu ya betul-betul nyata di situ. Syekh Utsaimin itu pernah berkata, batasan antara hidup dan mati itu begitu tipis. Sampai-sampai ada orang yang di pagi harinya pakai kacamata, yang melepaskan kacamata itu orang lain. Ada orang yang di siang hari memakai sepatu, yang melepaskan sepatunya orang lain. Dan bisa jadi ada orang yang di pagi harinya dia pakai baju, yang melepaskan bajunya itu orang lain. Perkataan Syekh Utsaimin ini saya baca sebelum saya berangkat ke sana, jauh sebelum saya berangkat ke sana. Itu betul-betul nyata ketika di Suriah. Berapa banyak orang yang di Suriah itu sebelum siang harinya pakai kacamata, yang lepaskan kacamatanya itu kita. Ketika di rumah sakit dia sudah menjadi korban. Yang melepaskan sepatunya kita ketika dia pakai siang hari, ketika menjelang maghrib telah meninggal dunia. Jadi Masya Allah. Makanya orang-orang yang mereka sedang berjuang, mereka adalah orang yang paling layak mendapatkan doa-doa kita. Semoga Allah meneguhkan mereka setiap waktunya dan setiap saatnya. Jangan pernah kita letih, jangan pernah kita bosan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Syam, tempat bergejolaknya peperangan di akhir zaman. Nggak bisa ngaji kayak gini tuh nggak bisa. Siang itu sepi, hening, kayak kota mati. Malam, nah itu baru pada keluar satu persatu. Masya Allah, itulah keadaan di Suriah yang luput dari pandangan kita. Tidak pernah ada. Ya, di TV kita itu cuma apa sih? Kopi cyanida saja yang dibahas. Padahal banyak orang meninggal dunia tidak pernah dibahas. Banyak di antara saudara-saudara kita di Suriah. Ironis ya, daerah kemudian kaum muslimin besar, tapi berita tentang kaum muslimin sedikit sekali. Kalau kemudian ada pangeran raja mana punya anak aja, sebulan itu beritanya tidak pernah putus. Waliyadzubillah. Moga-moga Allah memberikan rahmat kepada orang yang kerja di media supaya mereka mampu menunjukkan kualitas agama mereka di hadapan kaum mukminin. Ya, makanya kemudian yang ketiga datang dari arah depan itu maksudnya adalah supaya kita dihalangi mengingat tentang urusan akhirat. Datang dari arah belakang, apa sih maksudnya iblis itu datang dari arah belakang? Yaitu yurgibuhum fi akhiratihim. Sesungguhnya setan itu mendatangi kita dari arah belakang itu adalah supaya mengingatkan kita tentang pernik-perniknya dunia. Jadi kita ingat pernik-perniknya dunia. Susah untuk lupa kalau urusan dunia itu, ya kan?
proyek pernah rugi 700.000 sampai 20 tahun tidak pernah lupa. Kenapa kok masih ingat betul ya? Ya yurghibuhum fi akhiratihim, yang membuat itu adalah setan. Ibu-ibu beli bawang kemahalan 600 perak. Wow, dendamnya sama pedagangnya sampai 2 tahun dah hilang. Setiap dia ngelewatin pasar, dia berkata, ini loh pedagang yang jual bawangnya lebih mahal daripada yang lainnya. Yang menjadikan itu siapa? Yang ingat itu adalah setan. Pernik-perniknya yang membuat itu adalah setan. Datang dari arah kanan itu apa? Datang dari arah kanan membuat kita melakukan bid'ah. Datang dari arah kiri membuat kita senang, tertarik dengan tarikan nafsu dan syahwat. Jadi disitulah kita memahami, mengingat kematian itu merupakan perkara yang dibenci oleh iblis. Makanya dia berusaha betul membangun dunia, disolek itu, kemudian dipersolek itu dunia, supaya orang tidak ingat tentang kehidupan kelak di akhirat ketika dia mengingat dunia. Makanya Masya Allah, itulah bedanya kehidupan Nabi dan para sahabat dibandingkan dengan kerajaan Romawi. Kalau kita melihat Ibu, kerajaan Romawi mereka meninggalkan istana-istana yang megah sampai sekarang kita mampu melihatnya. Tapi beda dengan Nabi kan, Nabi dan para sahabat itu tidak meninggalkan apapun. Bahkan ketika kita jalan-jalan di kota Madinah, tidak ada lagi kerajaan, tidak ada lagi istana yang pernah ditinggali Nabi. Karena Nabi ingin menyampaikan satu buah pelajaran sama kita, sesungguhnya Nabi dan para sahabat hidup untuk akhirat, bukan hidup untuk dunia. Sekarang mari kemudian kita buka di dalam bukunya. Mengingat kematian itu unik, karena ternyata mengingat kematian itu ada kehidupan. Mengingat hidup akan menjadikan hati kita mati, tapi sebaliknya mengingat mati akan menjadikan hati kita hidup. Jadi ternyata di dalam mengingat kematian itu ada kehidupan. Makanya kemudian Imam Qurtubi menyampaikan dulu faedah-faedah manusia ketika mereka itu mengingat kematian. Faedah-faedah itu ditulis oleh beliau untuk menjadikan kita termotivasi untuk mengingat kematian, karena sesungguhnya ternyata mengingat kematian itu bukan racun, tetapi dia obat. Obat yang mampu menghidupkan hati bagi seseorang yang mereka itu gersang hatinya dan gersang kalbunya. Maka di dalam bukunya, di dalam halaman 20 sampai halaman yang ke-26, halaman 20 sampai 26 setidaknya ada 5 keutamaan ketika mengingat kematian yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Ya. Jadi sesungguhnya ada 5 keutamaan yang disebutkan oleh Imam Qurtubi ketika dirimu mengingat kematian. Karena mengingat kematian itu justru ada kehidupan. Dan mengingat kehidupan justru mematikan hati. Maka kemudian 5 keutamaan itu apa saja? Yang pertama yang beliau sebutkan adalah bahwasanya mengingat kematian itu akan melahirkan kelapangan hidup. Jadi mengingat kematian itu akan melapangkan kehidupan kita. Orang yang ingin lapang hidupnya, maka sesungguhnya obat untuk melapangkan hatinya, obat untuk melapangkan hati itu apa? Yaitu mengingat kematian. Imam Qurtubi lalu kemudian menyebutkan, manusia itu tidak akan pernah melewati keadaan kecuali 2, keadaan yang lapang ataupun keadaan yang sempit. Kalau kemudian dia mengalami kesempitan disebabkan banyak masalah yang dia hadapi ketika dalam hidupnya, kalau orang mengingat mati, sesungguhnya kematian itu akan melapangkan hidupnya ketika dia ingat kesempitan masalah yang dia dapatkan. Nanti toh kalau mati selesai, semua masalah itu akan dia hadapi. Akhirnya apa? Orang yang sedang menjalani sempitnya hidup, maka akan lapang hatinya ketika dia ingat mati. Lapang hatinya walaupun dia banyak masalah. Ibu ketika hari ini ataupun bapak ketika hari ini banyak mendapati banyak masalah bertumpuk-tumpuk, selesai satu masalah datang masalah berikutnya, tidak selesai-selesai. Maka sesungguhnya ketika kita ingat mati, maka kita mampu berdialog kepada hati kita. Ya Allah, walaupun banyak masalah, toh ini ada batasnya. Kalau kita nanti sudah mati, semua masalah itu akan selesai. Tidak akan lagi ada orang yang membawa masalah itu sampai kita mati.
Dan wajar kok, hidup itu ada masalah, itu wajar. Orang yang banyak nangis di dunia itu akan menjadi orang yang kering air matanya di akhirat. Tapi sebaliknya, orang yang jarang nangis di dunia akan banyak nangis nanti di akhirat. Jadi kalau hari ini Masya Allah ujiannya kok nggak selesai-selesai ya Ustadz ya. Ujian kok nggak selesai-selesai wahai jiwa. Apalagi ini zaman fitnah, beratnya luar biasa. Maka sesungguhnya dengan mengingat kematian itu kita itu menelan obat. Sesungguhnya mengingat kematian itu akan menjadikan kita terhibur. Seberat-beratnya namanya ujian yang kita rasakan, kalau sudah mati sudah selesai apapun yang telah kita lakukan, dan itu akan menghadapi panen ketika kita telah meninggal dunia. Coba kalau tidak ada mati, Allah itu ternyata menciptakan mati itu bagian dari rahmat. Walaupun kadang-kadang kita sering menggugat mati ketika kita tidak punya ilmu dulu, ketika kita mendapati orang yang kita cintai meninggal dunia. Kadang-kadang kita berkata, kenapa sih harus ada mati? Padahal kalau tidak ada mati, Masya Allah kita bisa bayangkan orang-orang yang mendapatkan musibah terus-terusan dalam hidupnya, dia tidak ada kata akhir dan kata finish. Dan akhirnya apa? Hidupnya akan sumpek ketika dia ngerti tidak ada akhir dalam kehidupan. Hidup terus. Tapi dengan adanya kematian, akhirnya orang itu ngerti seberat-beratnya masalah yang saya hadapi, toh nanti ketika mati selesai. Seberat-beratnya saya ingin mendapatkan ridhonya suami, walaupun suami saya tidak sesuai dengan harapan saya. Seberat-beratnya saya menghormati suami saya itu sampai kapan sih? Sampai saya mati atau dia mati, itu saja. Kalau dia matinya muda kan Masya Allah cepat. Apalagi laki-laki hari ini kan matinya banyak yang muda, 50 tahun banyak yang meninggal dunia. Artinya kesabarannya cuma sebentar. Lah kalau kemudian kita mengingat adanya kematian itu akan melapangkan hati kita dan menjadikan kita menjadi enak hidupnya. Dan ingat loh, menjalankan kebenaran itu tidak pernah mendekatkan ajal dan tidak pernah menjauhkan rezeki. Ya, jadi kalau kita kemudian mendapati hal yang semacam ini, kebenaran itu tidak pernah mendekatkan ajal dan kebenaran itu tidak pernah menjauhkan rezeki. Jadi kalau orang kalau mengingat mati, dia obat bahwasanya beratnya masalah yang dia hadapi, toh nanti ada garis finishnya dengan yang namanya kematian. Makanya ada satu tulisan yang saya buat kan, taat itu sampai kapan sih? Tidak lama. Taat itu tidak selama-lamanya. Taat itu sampai mati. Kalau kita besok matinya berarti taat sama Allah itu ya sampai besok. Kalau kemudian kita matinya pekan depan, ya sampai pekan depan, itu saja. Allah itu tidak mungkin mendolimi kita, makanya kita diperintahkan taat kepadanya itu tidak selama-lamanya. Allah perintahkan kita taat hanya sementara waktu sampai kita mati, itu saja. Makanya Masya Allah, makanya jalan untuk melapangkan hidup itu apa? Ya ingat mati, karena ingat mati itu akan melapangkan kehidupan. Makanya saya pernah ketemu ada anak-anak sekitar umur 11 tahun di Suriah, di rumah sakit, ketika dibawa sama kakeknya. Kemudian saya tanya, antum akhi, cita-citanya apa? Ya bunaya. Ya bunaya itu anak kecil. Kamu cita-citanya apa? Tahu nggak jawaban apa? Masya Allah ya. Saya dulu merinding kedengarannya. Saya pengen mati. Saya kaget dengar jawaban itu. Loh, kenapa pengen mati? Karena pengen ketemu ibu dan pengen ketemu bapak. Masya Allah. Subhanallah. Jadi ternyata disitulah kita mendapati Masya Allah bahwasanya kehidupan itu Allah berikan kematian karena untuk melapangkan kehidupan kita. Jadi supaya lapang kehidupan kita. Makanya Imam Qurtubi mengatakan lapangnya hidup diperoleh ketika kita mengingat kematian. Apapun masalah yang sekarang datang dalam kehidupan itu, apapun itu, semua orang itu pasti dapat masalah. Jangan pernah kita tertipu dengan pandangan fata morgana bahwasanya ada orang yang tidak punya masalah. Salah. Itu fata morgana yang dibuat oleh setan, dihembuskan untuk mengotori pikiran kita. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semakin banyak kita beriman, semakin banyak masalahnya. Tapi seberat apapun masalah itu, ada batas akhirnya, yaitu sampai kematian. Kalau kita sedang mendapatkan kelapangan, kata Imam Qurtubi, apa fungsinya kalau kita lapang terus kemudian mengingat mati? Kalau orang itu lapang mengingat mati, maka menjadikan dia tidak sombong dan tidak jumawa dengan apa yang dia peroleh. Kenapa? Sehebat apapun dirinya dia ketika menggenggam dunia, maka sesungguhnya dia pun akan meninggalkan dunia yang dia dapatkan. Karena apa? Dia berakhir dengan kematian. Akhirnya apa? Jadi obat dari kesombongan yang bisa tumbuh ketika dia memiliki banyak keistimewaan hidup. Ya,
Ketika merasa banyak harta kan kadang-kadang kita tidak sadar menjadi sombong tanpa terasa. Kadang-kadang kita merasa tidak sombong kok, orang lain yang merasakan. Maka dengan mengingat kematian ketika kita mendapatkan kelebihan, maka menjadikan kita itu akan terhindar dari sifat kesombongan dan sifat jumawa yang berlebihan ketika orang itu ingat kepada kematian. Makanya Abdurrahman bin Auf itu Masya Allah ya, orang yang paling kaya di antara para sahabat, tetapi paling banyak ingat mati itu Abdurrahman bin Auf. Jadi harta yang beliau dapatkan itu ternyata tidak menjadikan beliau lupa tentang kehidupan akhiratnya. Dan orang yang paling banyak nangis kalau dibicarakan tentang harta itu Abdurrahman bin Auf. Kalau mau tahu hartanya Abdurrahman bin Auf itu, satu istrinya mendapatkan 70.000 dinar. Satu dinar itu berapa? 4,25 gram. Itu berapa? Kalikan saja. Itu satu istri loh. Berapa istrinya? Maaf saya mengatakan istrinya 4. Istrinya Abdurrahman bin Auf itu 4. Berarti 70.000 kali 4. Berapa? 280.000 dinar. Itu baru untuk istrinya. Padahal 4 istri itu 1/8-nya. Belum untuk anak-anaknya. Saking banyaknya hartanya Abdurrahman bin Auf. Orang yang nempel hartanya. Sampai dikisahkan saking gampangnya seorang Abdurrahman bin Auf itu mendapatkan harta. Pernah dikisahkan dalam asar yang hasan. Pernah Abdurrahman bin Auf itu akan jualan. Lalu akan masuk ke kota Madinah. Tiba-tiba perutnya sakit. Diletakkan barang dagangan dia di pinggir. Kemudian dia nyari tempat untuk kemudian membuang hajat. Membuang hajat itu kan harus jauh dari pandangan manusia. Lah barang itu diletakkan. Dia kemudian sedang membuang hajat. Ada orang yang lewat setelah Abdurrahman bin Auf. Ngelihat barang itu cocok. Dan dia tahu ini barangnya kayak Abdurrahman bin Auf. Kemudian, wahai Abdurrahman bin Auf, ini barangmu. Abdurrahman bin Auf kan sudah ngerti adabnya kalau di kamar mandi atau ketika membuang hajat tidak boleh bicara. Ya, kalau buang hajat itu tidak boleh bicara, apalagi nelpon, tidak boleh. Abdurrahman bin Auf itu ditanya, diem. Kemudian ditawar ketika beliau sedang buang hajat, Masya Allah ya. Dia buang hajat lagi ditawar dapetin untung. Ada orang yang dari jam 7 sampai jam 4 sore aja nggak dapat untung. Ini lagi buang hajat ditawar barangnya. Insya Allah saya baca asar ini tuh, ya Allah. Allah itu kalau sudah menetapkan rezekinya kayak gitu. Kemudian karena tidak dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, karena kemudian Abdurrahman bin Auf tidak mampu berkata-kata ketika sedang qada'ul hajah, sang penawar itu merasa bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu tidak cocok dengan tawaran dirinya. Dinaikkan lagi tawarannya. Masya Allah ya. Ada yang jualan jilbab, nggak untung-untung. Ini yang dinaikkan ini. Dinaikkan lagi oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah kemudian dinaikkan kembali, maka Abdurrahman bin Auf pun tidak bisa untuk kemudian berkata-kata kan, terikat kepada sunnah. Orang sahabat itu kalau sudah ngerti sunnah ya diamalin. Dan dia tahu Nabi tidak pernah berbicara ketika qada'ul hajah. Padahal sahabat yang ini, kata beberapa asar itu, sahabat ini belum tahu kalau di dalam qada'ul hajah itu tidak boleh bicara. Karena kan pemahaman para sahabat kan beda-beda. Ya, maka kemudian ditawar lagi dengan harga yang lebih tinggi karena Abdurrahman bin Auf itu sampai khawatir bahwasanya nanti terlalu tinggi memberikan penawaran, maka kemudian Abdurrahman bin Auf sampai memberikan tanda. Maka kemudian Masya Allah, itu tandanya gitu memang dalam kitab. Sampai-sampai akhirnya ya alhamdulillah jadi. BAB-nya dapat untung gede, itu Abdurrahman bin Auf. Jangan salah ngambil kesimpulan loh ya. Pulang-pulang ditanya, tadi apa pelajarannya? Oh, kalau mau sukses bisnis itu BAB di pinggir jalan. Enggak. Tapi kemudian ternyata Abdurrahman bin Auf itu ketika beliau dilapangkan hartanya, satu istrinya mendapatkan 70.000 dinar. Dan beliau mempunyai 4 istri, kalikan 280.000 dinar. Belum anak-anaknya. Anak-anaknya mendapatkan asobah. Belum lagi kemudian saudaranya. Masya Allah, hartanya Abdurrahman bin Auf itu berlimpah betul. Beliau pernah menginfakkan 50.000 dinar untuk peperangan yang kemudian dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Tapi tahukah kita, Abdurrahman bin Auf itu selalu nangis ketika ada para sahabat yang mengingatkan kepada Abdurrahman bin Auf ketika sedang makan. Ya Allah, kita punya bisa makan kurma kayak gini, padahal Nabi dulu tidak sempat makan kurma kayak begini. Mus'ab bin Umair, orang yang mengislamkan kota Madinah, belum sempat makan kayak gini.
Abdurrahman bin Auf kemudian nangis, dan kemudian beliau betul-betul takut, sampai salah satu pernyataan beliau yang sangat terkenal adalah, ya Allah, jangan jadikan harta yang aku genggam di dunia itu menggantikan balasan untukku nanti di akhirat. Karena apa? Saking takutnya Abdurrahman bin Auf, jangan-jangan balasan kebaikan beliau hanya dibalas oleh Allah di dunia, tapi tidak ada lagi balasan di akhirat. Insya Allah ya. Itulah sensitifnya para sahabat terhadap iman. Disitulah kita mendapati mengingat kematian itu melapangkan kehidupan. Jadi kalau ada orang yang hari ini di antara jamaah yang sedang duduk dalam kajian ini ternyata mendapatkan kelapangan harta, maka sesungguhnya ingat, harta yang kamu genggam hari ini sesungguhnya itu kemudian ada batasnya, ada kemudian batas pakainya, ada batas gunanya, dan batas gunanya sampai kita mati. Ketika kita mati, ridho atau tidak ridho, maka dunia kita akan kita wariskan kepada anak-anak yang kita miliki. Dan jangan sampai tertipu dengan dunia ya, sampai kemudian menjadikan kita lalai untuk beribadah kepada Rabb yang kita sembah dan kita gantungkan harapan surganya. Dan kalau kita sempit, maka masalah yang menghimpit kita ketika kita mendapatkan kesempitan, kalau kita mengingat tentang dunia, mengingat tentang mati, maka sesungguhnya akan lapang hatinya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim supaya memberikan kepada kita motivasi. Orang itu nanti ketika mereka di padang mahsyar akan dipanggil dua orang, di mana semua penduduk mahsyar itu melihat, ya, semua penduduk mahsyar itu melihat. Ada dua orang yang dipanggil oleh Allah untuk diberikan satu pelajaran. Yang pertama yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi dia penduduk neraka. Ada yang kedua, ada orang yang kemudian ya apa? Iklan. Ada yang kedua, orang yang dipanggil oleh Allah dalam keadaan dia itu adalah orang yang paling sengsara hidupnya, tetapi dia penduduk surga. Dua orang ini dipanggil dulu, kata Rasulullah, oleh Allah, disaksikan oleh semua penduduk mahsyar. Kita tahu ya, sesungguhnya penduduk mahsyar itu akan diberdirikan oleh Allah selama 40 tahun. Arba'ina sanatan sayqasatan absarahum ila sama'i fayangtadiruna ila faslil qadha. Orang itu kalau dikumpulkan di padang mahsyar itu 40 tahun dalam keadaan berdiri. Ya. Maka kemudian ada orang yang dipanggil oleh Allah. Dan ketika dipanggil oleh Allah, yang pertama siapa? Orang yang kemudian paling nikmat hidupnya tetapi dia penduduk neraka. Orang ini adalah orang yang tidak pernah sama sekali merasakan masalah dan tidak pernah mendapatkan musibah kecuali sedikit sekali dalam hidupnya. Tapi dia penduduk neraka. Kemudian dicabut oleh Allah, diangkat oleh Allah, kemudian dicelupkan ke dalam neraka. Satu celupan saja, fayas bagu finnari sabghatan. Dicelupkan dia ke dalam neraka, satu celup saja, ditarik lagi oleh Allah. Satu celupan saja. Satu celupan, maaf ya saya contohkan. Tangan kita kan tidak najis. Satu celupan saja. Satu celupan itu kan sekejap, tak. Masuk ke neraka, ditarik lagi oleh Allah, didudukkan. Allah kemudian bertanya kepadanya, inna kamin an'ami min ahli dunya fa inna kamin ahli nar. Kamu itu adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika hidup. Tidak ada orang yang ngalahin nikmatnya hidup. Kamu itu tidak ada yang ngalahin. Saking banyaknya kehidupan yang kamu dapatkan dengan mudah. Kalau boleh kita ngambil contoh mungkin kayak Bill Gates mungkin ya. Orang kayak kaya raya di atas muka bumi ini. Tidak pernah merasakan sama sekali kesulitan. Tapi kamu penduduk neraka. Dan baru saja aku celup kamu di dalam neraka. Padahal itu tempatmu selama-lamanya, tetapi aku uji coba kamu, aku celupkan kamu ke dalam neraka, satu celup saja. Allah lalu bertanya, pertanyaan ingkari, pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Hal mararta min na'imin qattun, setelah aku celupkan kamu ke dalam neraka, apakah masih ada tersisa kenikmatan yang kamu rasakan setelah kamu bergelimang dengan kesenangan ketika hidup di dunia, nurutin syahwat, nurutin apapun yang kamu mau? Setelah aku celupkan kamu ke dalam neraka, kenikmatan dunia kamu masih tersisa atau enggak? Orang itu berkata apa kepada Rabbnya, disaksikan seluruh penduduk mahsyar. Dia berkata, ma marartu min na'imin qattun. Ya Allah, aku tidak tahu arti kenikmatan itu apa. Yang aku rasakan adalah semua kepedihan yang menghampiri seluruh tubuhku. Apa yang kita ambil faedah? Satu celupan neraka itu menghapuskan jutaan kenikmatan ketika orang zina, ngambil yang haram, nurutin nafsu. Satu celup neraka.
hilang semua kenikmatan itu, tidak tersisa. Satu celupan neraka. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah siapa? Yang dipanggil oleh Allah yang kedua yaitu bi asyaddan nasi bu'san yaumal qiyamah. Bi asyaddan nasi bu'san fid dunya. Orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Paling menderita, paling sengsara hidupnya. Kalau boleh kita ambil contoh itu kayak siapa? Kayak Abu Kilabah, sudah buntung, buta, penyakitan, kemudian hanya punya tenda yang tua, ditemani satu anak kecil yang membantunya untuk ngambil wudhu. Seorang tabi'in Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala. Orang yang paling sengsara hidupnya, itu contoh saja Abu Kilabah. Dalam hadis ini disebutkan. Orang yang paling sengsara betul hidupnya, tidak sama sekali pernah merasakan senyuman, itu tidak pernah, kebahagiaan sedikit pun jarang banget. Tapi dia penduduk surga. Maka Allah kemudian mencabutnya untuk menggambarin kepada penduduk masyar bagaimana gambaran neraka dan surga yang akan mereka dapatkan itu kayak apa. Allah ingin memberikan faedah itu. Ditarik, dimasukkan ke dalam surga satu celupan saja, ditarik lagi oleh Allah, diletakkan lagi di hadapan Allah. Allah kemudian berfirman, innaka anta min asyaddan nasi bu'san fid dunya fa innaka min ahlil jannah fayasbagu ilaik. Maka kamu adalah orang yang paling sengsara dan paling menderita ketika di dunia, dan aku mendapati kamu penduduk surga. Aku celupkan kamu ke dalam surga satu celupan saja, padahal itu tempatmu nanti di surga selama-lamanya. Ini Allah pengecualikan ini. Dua-duanya belum dikasih kitab, tapi ini pengecualian. Kemudian Allah tanya, sekarang masih nggak tersisa rasa perih yang kamu dapatkan, kepedihan yang kamu rasakan ketika kamu hidup di dunia setelah aku celupkan kamu ke dalam surga walaupun satu celupan saja? Tahukah kita jawaban orang itu berkata apa? Orang itu berkata, ma marartu min bu'sin syai'an. Aku tidak pernah ngerasain kepedihan ya Allah, aku tidak pernah ngerasain keperihan. Sesungguhnya yang aku rasakan adalah semua kenikmatan di antara seluruh sendi syarafku. Satu celupan di surga menghapuskan jutaan keperihan yang pernah dia rasakan ketika hidup beriman. Bangun di tengah malam, lambung yang lapar, dihujat, kemudian dibunuh, lalu kemudian dimusuhi, disemooh, dihinakan, semuanya hilang dengan satu celupan di surga, padahal dia hidup selama-lamanya di dalam surga. Itu Masya Allah. Makanya Masya Allah, dunia itu nipu. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan perasaan kita. Perasaan kita itu suka nipu loh. Perasaanmu membunuhmu. Perasaan yang membunuh kita itu apa? Perasaan kita yang amalnya apa adanya dan ala kadarnya, tapi sudah merasa bahwasanya kita itu pasti masuk surga. Padahal amalnya ala kadarnya, apa adanya. Tapi kalau ditanya, kira-kira masuk surga enggak Pak? Insya Allah saya masuk surga. Itu namanya adalah terbunuh oleh perasaan. Mari kita kemudian buka di dalam ayat Allah itu, surat Fussilat ayat yang ke-23. Fussilat 23. Sudah? Ada yang ketemu? Dibaca. Atau lagi dibaca. Fussilat 23. Ketemu akhi? Baca yang keras, suara laki-laki. Aradakum, ya. Dan yang demikian itu adalah pakai mic yang keras. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sampaikan kepada Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Surat Fussilat ayat yang ke-23 ini loh nerangin tentang perasaan yang sering menipu kita, Ibu dan Bapak. Allah berfirman, yang demikian itu adalah prasangka yang kamu sangkakan kepada Allah. Ya. Prasangka itu telah membinasakan kamu. Dan jadilah kamu termasuk orang yang merugi. Loh, perasaan apa sih yang menjadikan kita merugi? Perasaan yang salah kepada Allah itu apa? Yaitu adalah orang yang banyak dosanya, kemudian sedikit amalnya, tapi seakan-akan dia berprasangka baik bahwasanya Allah itu masukkan dia ke surga dengan amal apa adanya dan ala kadarnya. Itu namanya tertipu dengan perasaan sendiri. Itu sebagaimana menempa besi
dengan air yang dingin, enggak bisa wong nempah besi itu ya dengan api yang panas. Kadang-kadang kita dulu sebelum saya membaca tafsir yang Masya Allah ya, kadang-kadang kita kan dulu kan gitu kan, orang itu sering berprasangka gitu kan. Ibu pernah enggak, bapak pernah enggak membaca sebuah kaos itu, kecil dimanja, besar foya-foya, mati masuk surga. Surganya siapa? Surganya siapa? Karena apa? Tertipu dengan perasaannya itu loh. Makanya kemudian sampai-sampai, tolong dibuka itu pada halaman yang ke-26. Sampai-sampai saat kemudian bin Zubair itu berkata, Said bin Zubair itu berkata, yang tersebut terpedaya dengan Allah yaitu orang yang terus-menerus melakukan maksiat, tetapi dengan itu dia mengharapkan ampunan Allah. Tapi terus-menerus melakukan maksiat. Ataupun orang yang sedikit amalnya tetapi pasti merasa masuk surga. Makanya Masya Allah, mengingat kematian akan melahirkan banyak kebaikan dalam hidup kita. Yang kedua, keutamaan mengingat kematian. Orang yang mengingat kematian akan diberikan oleh Allah lembut hatinya. Sebagaimana keterangan dalam sebuah asar. Ketika ada seorang wanita datang kepada Ibunda Aisyah, menceritakan kepada Ibunda Aisyah tentang kerasnya hati dia, sulit diajak di dalam ketaatan. Maka wanita itu diceritakan di dalam asar, inna imra'atan tashtaki ila Aisyah an qaswati qalbiha. Ada wanita yang melaporkan kepada Ibunda Aisyah tentang kerasnya hati dia, kok sulit ya dia melakukan ketaatan. Maka perhatikan jawaban Ibunda Aisyah, udhkuri al-mauta tariku qalbaki. Banyak-banyaklah kamu mengingat kematian, sesungguhnya mengingat kematian itu akan melembutkan hatimu. Makanya Masya Allah, dalam sunnah kan kita disunahkan untuk melihat orang yang sakit. Kan disunahkan kita untuk melihat orang yang sakit, untuk menjenguk orang yang meninggal dunia, untuk melihat bagaimana penguburannya. Kenapa dalam sunnah ada perintah itu? Karena sesungguhnya untuk melembutkan hati kita ketika kita dekat dengan orang yang sakit dan dekat dengan orang yang meninggal dunia. Makanya salah satu perkara untuk melembutkan hati kita adalah mengingat kematian. Yang ketiga, di antara kemudian keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mengingat kematian, yaitu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ali Daqqaq. Ya. Ali Daqqaq kemudian mengatakan, man tadzakkara bil mauti ukrima bisalasatin. Orang yang mengingat kematian akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Ya, orang yang mengingat kematian itu akan melahirkan banyak kebaikan. Ali Daqqaq berkata ada 3 yang Allah berikan kebaikan kepada orang yang mengingat kematian. Ta'jilut taubah, dia akan cepat bertaubat. Makanya kalau ada orang yang pemain pemaksiatan biasanya kok taubat, biasanya tuh alasannya klise, ingat mati. Saya sering berjumpa atau sering bertemu dengan salah satu ikhwan yang dulunya suka joget-joget di waktu sahur. Kemudian beliau banyak mengikuti kajian, lalu kemudian akhirnya dekat, alhamdulillah. Itu kemudian saya dulu pernah tanya, kenapa antum memutuskan untuk meninggalkan itu semuanya? Jawabannya itu simpel, saya takut mati Ustadz ketika lagi joget. Jadi betul kata Ali Daqqaq, sesungguhnya orang yang mengingat kematian itu akan melahirkan taubat yang cepat. Makanya orang kalau kemudian jarang taubat itu ya karena dia ingatnya bahwasanya kematian itu masih panjang. Nanti saja dia taubatnya ketika sudah umur 50 tahun. Disebabkan dia tidak ingat kepada kematian. Yang kedua, qanaatul qalbi. Orang yang mengingat kematian, kata Ali Daqqaq rahimahullahu ta'ala, akan diberikan qanaah. Jadi kalau dia diberikan harta yang sedikit, dia sudah merasa ya udahlah, hidup saya juga nggak lama, sebentar lagi juga mati, ngapain banyak-banyak, ya kan? Karena dunia itu kan kayak air, ya atau tidak? Dunia itu kayak air, dimana kalau kita kebanyakan itu malah justru kita itu bingung memanfaatkannya. Kalau kebanyakan kayak air itu, kalau air cuma segentong bermanfaat untuk kita, bisa mandi, bisa untuk qadaul hajah. Coba kalau airnya itu kemudian satu rumah, kan malah bingung kita mau pakai apa. Nah dunia itu ya kayak air. Kita kan sering mengatakan kemarin dapat untung gede ya, iya, tapi cepat habis kayak air. Itu persis sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, innama masalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama. Perumpamaan dunia itu kayak air.
Orang yang ingat mati, qanaah dia tahu dunia itu kalau terlalu berlebihan akan menjadikan dia mati. Makanya nyamuk itu kalau terlalu gemuk, nyamuk itu matinya gimana sih? Kalau nyedot darah terlalu banyak, mati sendiri. Padahal ketika kurus, kita ceblek ya, kita tepok itu malah susah. Kita tepok ke sini, dia lari ke sana. Biarkan aja, suruh nyedot darah kita, sedot aja. 5 menit, 10 menit dia gemuk, mati sendiri malah. Makanya perumpamaan dunia itu ya kayak nyamuk, kata Abdullah bin Mas'ud. Nyamuk yang gemuk itu perumpamaan dunia yang terlalu berlebihan. Orang yang ingat mati, kata Ali Dakok, menciptakan rasa qanaah. Yang ketiga, orang yang mengingat mati, maka diberikan nasyatun fil ibadah, akan bersemangat di dalam ibadah. Dia akan bersemangat ketika dia beribadah. Itulah yang dikatakan oleh Ali Dakok ketika beliau mengatakan ada banyak kebaikan yang Allah berikan ketika mengingat kematian. Orang yang ingat mati, maka kemudian semangatnya dalam beribadah itu menjadi lebih khusyuk. Makanya Nabi memberikan tips, kalau orang itu sholat, ingatlah mati seakan-akan itu adalah sholat terakhir yang dia lakukan, maka akan lebih mudah untuk khusyuk. Itu kata Rasulullah SAW. Yang berikutnya, keutamaan orang yang kemudian diberikan oleh Allah mengingat kematian itu apa? Yaitu adalah dikumpulkan dengan syuhada derajatnya. Mari kita buka pada halaman yang ke-21. Walaupun ini dhaif ya, menurut pakaian ulama itu adalah dhaif. Rasulullah di dalam sebuah perkara, dalam sebuah tulisan oleh Imam Qurtubi dikatakan, sebentar. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ada nggak orang yang nanti akan dihimpun dengan para syuhada? Maka Rasulullah itu menjawab, iya, yaitu adalah orang yang mengingat mati dalam sehari semalam sebanyak 20 kali. Tapi ternyata derajat hadisnya dalam masalah ini oleh sebagian ulama didhaifkan, dan salah satu yang mendhaifkan adalah Imam Albani. Jadi kemudian walaupun ini dhaif, ya kita patut untuk menjadi renungan saja, tidak menjadi hujah. Tapi sesungguhnya memang Imam Qurtubi pernah menyampaikan satu riwayat, orang yang mengingat mati sampai 20 kali kematiannya akan dikumpulkan bersama para syuhada kalau dia ingat kematian sehari 20 kali. Kemudian yang terakhir, yaitu adalah orang yang mengingat kematian disebut oleh Nabi sebagai orang yang pandai. Jadi kalau pandai menurut kriteria manusia adalah orang yang mengumpulkan strata ilmu yang dia mampu kuasai. Tapi kalau pandai menurut Islam itu bukan semacam itu. Rasulullah mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang kemudian pandai adalah orang yang menandukkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk setelah kematiannya. Inilah 5 keutamaan bahwasanya di dalam mati ada kehidupan. Jadi sesekali kalau kita ingin tadabbur, ya kemudian dengan kita mendatangi kuburan. Tentunya mendatangi kuburan itu tidak perlu ke tempat-tempat yang jauh. Kuburan di tempat terdekat kita adalah mengingatkan kita kepada kematian. Nabi tidak pernah mengingatkan kematian, mengajak para sahabat ke tempat-tempat yang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kita bahas pada halaman 20 sampai halaman yang ke-27. Semoga kita diberikan kebaikan atas apa yang kita pelajari. Insya Allah nanti kita teruskan pada bab yang ketiga. Apa saja sih yang untuk mengingatkan kematian, dan bagaimana masalah ziarah kubur, dan tahukah kita kapan kesyirikan itu muncul? Semuanya nanti kita akan bahas dalam pertemuan kita berikutnya. Pelajaran yang kita dapatkan dalam hari ini adalah ada poin-poin yang kita sepakati dulu. Mengingat kematian adalah merupakan fitrah manusia. Yang kedua, mengingat kematian itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga, sesungguhnya mengingat kematian adalah perkara yang paling dibenci oleh iblis. Kemudian mengingat kematian itu melahirkan banyak kebaikan. Sesungguhnya orang yang mengingat kematian hidupnya akan menjadi lapang, diberikan banyak kebaikan oleh Allah, kemudian menjadi orang yang cerdik dan pandai, dan orang yang mengingat kematian akan lembut hatinya. Kemudian kita juga belajar jangan tertipu dengan perasaan kita. Perasaan bahwasanya pasti kita masuk surga, padahal amalan kita adalah amalan apa adanya dan ala kadarnya. Semoga dengan kita belajar semakin menjadikan kita serakah untuk berilmu dan serakah untuk kita beramal. Pelajaran yang penting pula kita pelajari dengan kesempatan hari ini adalah sikap mukmin ketika menyikapi kematian itu ada 2, antara takut dengan senang.
kita senang kematian. Kenapa kamu senang mati? Karena mati merupakan sarana bertemu dengan Allah. Tapi terkadang kita takut. Kenapa kamu takut mati? Karena kita tahu kematian itu memutuskan amal solih kita, dan kita sadar amal solih kita masih terlalu sedikit dan dosa kita terlalu banyak. Maka perasaan antara takut dengan senang bergonta-ganti ketika menyikapi kematian. Maka kemudian bagaimana saya mengingatkan pula, sesungguhnya ibu-ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati, kalau kemudian kita mengingat kematian, maka salah satunya adalah bagaimana kita cerdas ketika kita beramal. Ketika kita cerdas di dalam beramal itu, beramallah dengan sesuatu yang sifatnya tidak akan berhenti walaupun kita mati. Di antara perkara yang kita selalu sikapi itu dengan kecerdasan itu apa? Maka fikirkanlah amal-amal yang mampu menjadikan amal itu tetap mengalir untuk kita. Yaitu adalah salah satunya apa? Berdakwah. Yaitu adalah ketika kita berusaha untuk menyebarkan ilmu. Tapi apalah daya, tidak semua orang itu mampu berdakwah dan menyampaikan di depan. Kalau kita belum punya kesempatan itu, maka setidaknya ayo kita membangun sebuah sarana supaya mampu mengabadikan setiap dakwah. Salah satunya adalah Al-Hujjah sekarang itu sedang merencanakan untuk membeli kamera tambahan kayak gini, supaya banyak kajian yang mampu didokumentasikan, supaya mampu tersebar di seluruh umat. Maka sesungguhnya setiap putaran ini nanti diputar dan bermanfaat untuk umat yang mengambil faedah, maka walaupun kita terbujur kaku di dalam kubur, maka pahalanya tetap mengalir. 1 juta, 2 juta dari kita, tapi kemudian akan mengalirkan pahala tanpa henti. Makanya saya sampaikan ini ada amanah, dan saya sampaikan ini merupakan tawaran akhirat yang sangat besar. Al-Hujjah sedang ingin menambah kameranya supaya banyak ustadz yang bisa untuk dipublikasikan dan dokumentasikan. Hari ini masih sangat kurang untuk membeli kamera. Silahkan, cerdas kita untuk beramal, titipkan di jalan Allah, maka akan abadi. Dan setiap kamera itu berputar, maka setiap banyak orang yang mengambil faedah nanti akan bermanfaat insya Allah. Ini yang dapat kita sampaikan. Nanti kalau ada yang ingin untuk bersedekah untuk masalah harta, untuk kemudian masalah pengadaan kamera, silahkan menghubungi Akhi Arif atau Pak Dedi. Ini ada pertanyaan, kita jawab atau tidak kita jawab? Sholat saja selesai ya, kita pekan depan berarti ya, bulan depan saja. Kita bulan depan saja, atau kita jawab sekarang, cuma dua tapi. Kita jawab habis sholat atau bulan depan? Ya sudah, kita jawab habis sholat sebentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyakan kayak air itu, kalau air cuma segentong bermanfaat untuk kita, bisa mandi, bisa untuk qada'ul hajah. Coba kalau airnya itu kemudian satu rumah, kan malah bingung kita mau pakai apa. Nah dunia itu ya kayak air. Kita kan sering mengatakan kemarin dapat untung gede ya. Iya, tapi cepat habis kayak air. Itu persis sebagaimana yang dikatakan oleh Allah. Innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. Perumpamaan dunia itu kayak air. Orang yang ingat mati, qanaah dia tahu dunia itu kalau terlalu berlebihan akan menjadikan dia mati. Makanya nyamuk itu kalau terlalu gemuk, nyamuk itu matinya gimana sih? Kalau nyedot darah terlalu banyak, mati sendiri. Padahal ketika kurus, kita ceblek ya, kita tepok itu malah susah. Kita teplok ke sini, dia lari ke sana. Biarkan aja, suruh nyedot darah kita, sedot aja. 5 menit, 10 menit dia gemuk, mati sendiri malah. Makanya perumpamaan dunia itu ya kayak nyamuk, kata Abdullah bin Mas'ud. Nyamuk yang gemuk itu perumpamaan dunia yang terlalu berlebihan. Orang yang ingat mati, kata Ali Dakok, menciptakan rasa qanaah. Yang ketiga, orang yang mengingat mati, maka diberikan nasyatun fil ibadah, akan bersemangat di dalam ibadah. Dia akan bersemangat ketika dia beribadah. Itulah yang dikatakan oleh Ali Dakok ketika beliau mengatakan ada banyak kebaikan yang Allah berikan ketika mengingat kematian. Orang yang ingat mati,
maka kemudian semangatnya dalam beribadah itu menjadi lebih khusyuk. Makanya Nabi memberikan tips, kalau orang itu sholat, ingatlah mati seakan-akan itu adalah sholat terakhir yang dia lakukan, maka akan lebih mudah untuk khusyuk. Itu kata Rasulullah SAW. Yang berikutnya, keutamaan orang yang kemudian diberikan oleh Allah mengingat kematian itu apa? Yaitu adalah dikumpulkan dengan syuhada derajatnya. Mari kita buka pada halaman yang ke-21. Walaupun ini dhaif ya, menurut pakaian ulama itu adalah dhaif. Rasulullah di dalam sebuah perkara, dalam sebuah tulisan oleh Imam Qurtubi dikatakan, sebentar. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ada nggak orang yang nanti akan dihimpun dengan para syuhada? Maka Rasulullah itu menjawab, iya, yaitu adalah orang yang mengingat mati dalam sehari semalam sebanyak 20 kali. Tapi ternyata derajat hadisnya dalam masalah ini oleh sebagian ulama didhaifkan, dan salah satu yang mendhaifkan adalah Imam Al-Albani. Jadi kemudian walaupun ini dhaif, ya kita patut untuk menjadi renungan saja, tidak menjadi hujah. Tapi sesungguhnya memang Imam Qurtubi pernah menyampaikan satu riwayat, orang yang mengingat mati sampai 20 kali kematiannya akan dikumpulkan bersama para syuhada kalau dia ingat kematian sehari 20 kali. Kemudian yang terakhir yaitu adalah orang yang mengingat kematian disebut oleh Nabi sebagai orang yang pandai. Jadi kalau pandai menurut kriteria manusia adalah orang yang mengumpulkan strata ilmu yang dia mampu kuasai. Tapi kalau pandai menurut Islam itu bukan semacam itu. Rasulullah mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang kemudian pandai adalah orang yang menandukkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk setelah kematiannya. Inilah 5 keutamaan bahwasanya di dalam mati ada kehidupan. Jadi sesekali kalau kita ingin tadabbur, ya kemudian dengan kita mendatangi kuburan. Tentunya mendatangi kuburan itu tidak perlu ke tempat-tempat yang jauh. Kuburan di tempat terdekat kita adalah mengingatkan kita kepada kematian. Nabi tidak pernah mengingatkan kematian, mengajak para sahabat ke tempat-tempat yang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kita bahas pada halaman 20 sampai halaman yang ke-27. Semoga kita diberikan kebaikan atas apa yang kita pelajari. Insya Allah nanti kita teruskan pada bab yang ketiga. Apa saja sih yang untuk mengingatkan kematian, dan bagaimana masalah ziarah kubur, dan tahukah kita kapan kesyirikan itu muncul? Semuanya nanti kita akan bahas dalam pertemuan kita berikutnya. Pelajaran yang kita dapatkan dalam hari ini adalah ada poin-poin yang kita sepakati dulu. Mengingat kematian adalah merupakan fitrah manusia. Yang kedua, mengingat kematian itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga, sesungguhnya mengingat kematian adalah perkara yang paling dibenci oleh iblis. Kemudian mengingat kematian itu melahirkan banyak kebaikan. Sesungguhnya orang yang mengingat kematian hidupnya akan menjadi lapang, diberikan banyak kebaikan oleh Allah, kemudian menjadi orang yang cerdik dan pandai, dan orang yang mengingat kematian akan lembut hatinya. Kemudian kita juga belajar jangan tertipu dengan perasaan kita. Perasaan bahwasanya pasti kita masuk surga, padahal amalan kita adalah amalan apa adanya dan ala kadarnya. Semoga dengan kita belajar semakin menjadikan kita serakah untuk berilmu dan serakah untuk kita beramal. Pelajaran yang penting pula kita pelajari dalam kesempatan hari ini adalah sikap mukmin ketika menyikapi kematian itu ada 2, antara takut dengan senang. Kita senang kematian. Kenapa kamu senang mati? Karena mati merupakan sarana bertemu dengan Allah. Tapi terkadang kita takut. Kenapa kamu takut mati? Karena kita tahu kematian itu memutuskan amal solih kita, dan kita sadar amal solih kita masih terlalu sedikit dan dosa kita terlalu banyak. Maka perasaan antara takut dengan senang bergonta-ganti ketika menyikapi kematian. Maka kemudian bagaimana saya mengingatkan pula, sesungguhnya ibu-ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati, kalau kemudian kita mengingat kematian, maka salah satunya adalah bagaimana kita cerdas ketika kita beramal. Ketika kita cerdas di dalam beramal itu, beramallah dengan sesuatu yang sifatnya tidak akan berhenti walaupun kita mati. Di antara perkara yang kita selalu sikapi itu dengan kecerdasan itu apa?
maka fikirkanlah amal-amal yang mampu menjadikan amal itu tetap mengalir untuk kita. Yaitu adalah salah satunya apa? Berdakwah. Yaitu adalah ketika kita berusaha untuk menyebarkan ilmu. Tapi apalah daya, tidak semua orang itu mampu berdakwah dan menyampaikan di depan. Kalau kita belum punya kesempatan itu, maka setidaknya ayo kita membangun sebuah sarana supaya mampu mengabadikan setiap dakwah. Salah satunya adalah Al-Hujjah sekarang itu sedang merencanakan untuk membeli kamera tambahan kayak gini, supaya banyak kajian yang mampu didokumentasikan, supaya mampu tersebar di seluruh umat. Maka sesungguhnya setiap putaran ini nanti diputar dan bermanfaat untuk umat yang mengambil faedah, maka walaupun kita terbujur kaku di dalam kubur, maka pahalanya tetap mengalir. 1 juta, 2 juta dari kita, tapi kemudian akan mengalirkan pahala tanpa henti. Makanya saya sampaikan ini ada amanah, dan saya sampaikan ini merupakan tawaran akhirat yang sangat besar. Al-Hujjah sedang ingin menambah kameranya supaya banyak ustadz yang bisa untuk dipublikasikan dan dokumentasikan. Hari ini masih sangat kurang untuk membeli kamera. Silahkan, cerdas kita untuk beramal, titipkan di jalan Allah, maka akan abadi. Dan setiap kamera itu berputar, maka setiap banyak orang yang mengambil faedah nanti akan bermanfaat insya Allah. Ini yang dapat kita sampaikan. Nanti kalau ada yang ingin untuk bersedekah untuk masalah harta, untuk kemudian masalah pengadaan kamera, silahkan menghubungi Akhi Arif atau Pak Dedi. Ada pertanyaan, kita jawab atau tidak kita jawab? Sholat saja selesai ya, kita pekan depan berarti ya, bulan depan saja. Kita bulan depan saja, atau kita jawab sekarang? Cuma dua tapi. Kita jawab habis sholat atau bulan depan? Ya sudah, kita jawab habis sholat sebentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sebentar untuk menjawab konsultasi pertanyaan yang tidak ada waktunya tadi sebelum kita melaksanakan sholat asar. Yang pertama, saya tanya, suami saya tidak mau sholat dan rukun Islam yang lainnya dan selalu percaya dukun. Apakah saya pernikahannya zina jika dikauli oleh suami yang tidak melaksanakan sholat? Kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, laki-laki yang tidak melaksanakan sholat entah karena malas atau mengingkari kewajibannya, maka dia telah menjadi kafir. Berarti pernikahannya menjadi tidak sah ketika sang laki-laki tidak mau mengerjakan sholat. Terlebih lagi ketika laki-laki yang ditanyakan ini juga percaya dan mengimani dukun, maka sesungguhnya dia melakukan tindakan-tindakan yang bisa membatalkan keislaman dia sebagai seorang muslim. Saran saya kepada yang bertanya dengan konteks ini, maka lebih baik bagi beliau untuk mendatangi secara pribadi kepada ustadz-ustadz yang lebih ilmunya daripada anak, lalu kemudian bertanya hukumnya. Kalau secara sepintas maka sesungguhnya ini pernikahannya sudah tidak bisa diteruskan. Apalagi ketika dia mengimani dukun, percaya kepada dukun, percaya kepada kesyirikan, dan telah kita sampaikan ilmunya dan telah kita sampaikan hujahnya, tetapi dia tetap tidak mau meninggalkan perbuatan syiriknya, maka dikhawatirkan perbuatan ini membatalkan keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya doa saya teriring kepada ibu yang bertanya dengan hal semacam ini. Yang kedua, Ustadz, di dalam kita berdoa kepada Allah, bolehkah kita mengganti dhamir dengan na? Misalkan Rabbi firli, Rabbi firlana, kita ganti Rabbana afrik alaina. Dengan doa bahwasanya itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk saudara kita dan keluarga-keluarga kita. Apakah hal semacam itu diperbolehkan? Diperbolehkan untuk mengganti dhamirnya dari kata dhamir saya menjadi kata dhamir kita. Itu termasuk di hal yang diperbolehkan. Ustadz, dzikrul maut jika tidak diikuti dengan sholat sunnah mutlak atau syukur wudhu, apakah tetap mendapatkan pahala? Bentuk mengingat yang bagaimana yang akan mendapatkan pahala ibadah dari dzikrul maut. Sesungguhnya tidak ada keterangan satupun bahwasanya dzikrul maut harus disertai dengan sholat syukur wudhu ataupun sholat
mutlak, saya tidak pernah mengatakan itu. Tetapi yang saya sampaikan adalah sesungguhnya ketika kita mengingat kematian apabila prosesnya benar, maka sesungguhnya proses itu apabila benar akan melahirkan ketaatan dan ibadah. Tetapi apabila ada orang yang dzikrul maut, ketika dia mengingat kematian saja, walaupun dia tidak lahir ketaatan sholat setelahnya, bukan berarti tidak mendapatkan pahala. Dia tetap mendapatkan pahala, karena sesungguhnya dzikrul maut merupakan perintah yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada keterangan satupun yang mengatakan dzikrul maut harus disertai dengan sholat. Sebentar. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang demo umat Islam untuk proses pengadilan Ahok? Sesungguhnya gini, kita bagi menjadi beberapa item terperinci. Jangan menyikapi satu masalah dari satu pendapat dan satu pembahasan, tetapi kita harus membagi menurut pendapat-pendapat sesuai dengan perincian yang ada. Apabila kita hidup pada satu negara yang telah menjalankan kitabullah dan sunnah menjadi rujukan hukumnya dan sistemnya, tidak boleh seseorang itu melakukan demo, karena bukan cara itu untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin apabila mereka telah menjalankan kitabullah dan sunnah. Tetapi walaupun hal ini disampaikan oleh para ahlul ilmi, bukan berarti pendapat ini berdiri sendiri. Sesungguhnya ternyata pendapat ini disertai dengan pendapat-pendapat yang mengatakan boleh berdemo apabila konteks masalah yang terjadi adalah masalah yang besar. Dari mana dalilnya itu kemudian diambil? Dari salah satu kejadian yang terjadi kepada kehidupan para ulama-ulama besar. Pada tahun 4 Hijriah ada sebuah kejadian penghinaan kepada Rasulullah SAW dan adanya kemaksiatan yang tersebar di mana-mana. Lalu kemudian ada salah satu ulama besar di dalam madhab Imam Syafi'i, Abu Ishaq Ash-Shirazi, itu kemudian beliau mengadakan demonstrasi, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap praktek kemaksiatan yang menyebar, dan kemudian mereka meminta supaya kemaksiatan itu ditutup dan tidak diberikan kembali akses dan tidak diberikan fasilitas. Dan sesungguhnya demo itu dilakukan oleh seorang ulama besar dalam madhabnya Imam Syafi'i, Abu Ishaq Ash-Shirazi. Keterangan ini mampu kita rujuk dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim, di mana beliau menyampaikan tentang masalah ini dan mengabadikan kisah ini. Dan kisah ini pun kemudian terulang kembali pada zaman Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ada seseorang kafir yang menghujat Rasulullah, namanya Asaf kalau tidak salah. Maka kemudian Imam Ibnu Taimiyah bersama dengan Ibnul Faruqi, dua ulama besar, mendatangi penguasa untuk menyatakan kecemburuan mereka ketika mendapati Nabi yang mereka cintai itu dihujat. Maka kemudian karena para umat itu melihat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan Ibnul Faruqi itu menyatakan keberatannya kepada para penguasa, maka kemudian akhirnya penguasa itu berkata, gara-gara kalian berdua ini, umat ini menjadi cemburu dan menjadi marah atas perbuatan Asaf ini. Maka akhirnya Imam Ibnu Taimiyah dipenjara bersama dengan Ibnu Faruqi. Tapi kemudian akhirnya keberatan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bersama para pengikutnya menjadikan Asaf ini ketakutan dan akhirnya dia masuk Islam. Maka kemudian sampai ketika dia sudah masuk Islam, dia berusaha untuk meninggalkan kaum muslimin karena dia ketakutan dengan ancaman yang ada. Maka kemudian di tengah perjalanan dia ditemui oleh seorang muslim, dibunuh. Sampai lahirlah kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Taimiyah, As-Sarimil Maslul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus bagi orang yang berani untuk mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan ketika dibunuhnya Asaf tidak diingkari oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dua kejadian ini menjadi rujukan bahwasanya diperbolehkan seseorang itu untuk melakukan demo selama ada kemaslahatan besar yang terjadi dengan adanya itu. Pertanyaan ini kemudian disampaikan kepada salah satu masyayikh yang kemudian mengajar di Ummul Qura, yaitu adalah Ad-Damiji. Ketika kemudian Syekh Shalih Fauzan Ad-Damiji yang mengarang dan menyusut kitab Imamatul Udma, beliau mengatakan sesungguhnya kalau kalian hidup di satu negara
yang tidak menjalankan kitabullah dan sunnah dan memang memperbolehkan demo, silakan berdemo kalau memang itu diberikan izin akses, selama tidak dalam kondisi merusak, tidak dalam kondisi membawa kekerasan, dan demo itu memberikan ketakutan bagi orang-orang kafir supaya tidak mengulang perbuatan mereka kembali yang menistakan agama Allah dan menistakan kebenaran. Itu ulama besar, Ad-Damiji ini ulama besar beliau. Maka kemudian disampaikan itu oleh beliau dan ini menjadi rujukan. Ya, apabila kemudian itu dalam konteksnya apabila negara itu menjalankan kitabullah dan sunnah. Kalau negara itu tidak menjalankan kitabullah dan sunnah, tetapi menjalankan demokrasi, sekulerisme, dan di situ memang memperbolehkan, loh yang salah apa? Tidak ada yang salah kan berarti, selama kemudian tidak merusak dan tidak membawa kemudaratan yang lebih besar. Cuma catatan yang perlu diperhatikan, kalau kemudian kita berdemo, tidak usah kita menghujat sampai kemudian terlalu berlebihan dan melampaui batas. Kemudian tidak perlu campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Perempuan itu tempatnya bukan di jalan. Yang keluar itu cukup laki-laki saja. Perempuan-perempuan itu fitrahnya di rumah. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Sesungguhnya perempuan itu di rumah saja. Sholat wajibnya perempuan aja di rumah kok. Maka kemudian bagi perempuan, kalau saya melihat dari umumnya surat Al-Ahzab itu perempuan tidak perlu keluar rumah. Jadi masalah demo itu ternyata penjelasannya sangat panjang, tidak sesederhana yang sering kita sampaikan atau yang sering didapatkan. Kadang-kadang sedih kita. Ada orang yang begitu gampangnya kemudian menyebut bahwasanya orang yang demo itu khawarij. Loh, sejak kapan kata khawarij itu disematkan kepada orang yang hanya demo? Itu terlalu terlalu berani memvonis orang tanpa menakar pertimbangan ilmunya. Saya termasuk orang yang tidak terlalu suka dengan demo dan belum pernah ikut demo. Tapi khusus untuk masalah Ahok, maka sesungguhnya ini pertimbangannya sudah sangat berbeda. Karena kalau kemudian kita diamkan, orang-orang semacam ini akan lahir kembali dalam panggung-panggung kehidupan kita ketika merasa tidak ada yang membela. Ibaratnya kalau rumah kita dikencingin, orang yang punya rumah diem, orang yang ngencingin itu mikir, ini ada orang enggak sih dikencingin kok diem doang. Jadi kemudian harus menunjukkan apa yang bisa menggetarkan musuh-musuhnya Allah itu bagaimana. Dengan catatan tadi, tidak ada ikhtilat, tidak ada pengerusakan, tidak dengan kekerasan, tidak menghujat berlebihan. Memberikan kekuatan bahwasanya kita ada siap untuk membela kalimat Allah dan siap untuk membela kalimat Rasulullah SAW. Jadi tidak sesederhana langsung mengatakan itu bukan sunnah. Kadang-kadang yang mengucapkan dengan gampang, padahal tidak merujuk kepada rujukan banyak ulama. Kalaupun kamu tidak setuju, tidak usah menjadi minyak yang membakar hati kaum muslimin. Jadi kemudian kalau memang kita belum siap atau belum setuju, setidaknya kita tidak terlalu menyalahkan. Orang yang kemudian berdemo tidak usah terlalu menyalahkan yang tidak berdemo, dan orang yang tidak berdemo tidak usah terlalu menyalahkan orang yang berdemo. Karena apa? Karena sesungguhnya demo kemarin ditunjukkan untuk menunjukkan kepada orang kafir, jangan ulangi kembali kata-kata semacam itu. Karena kami adalah keturunan Umar bin Khattab, kami ini keturunan Umar bin Khattab, kami keturunan Hamzah bin Abdul Muthalib. Apalah arti nyawa kalau memang diperlukan ketika kami menjadi penerusnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kira-kira kalau Umar bin Khattab hidup, kira-kira Umar bin Khattab diam atau tidak diam? Nah, sudah kan dijawab kan? Jadi inilah yang kemudian harus kita ini. Tapi kalau saya, sekali lagi saya mengingatkan, untuk yang wanita tidak usah keluar, tidak usah ke jalan. Yang namanya wanita sebanyak apapun tidak melahirkan rasa takut. Banyak, tapi perempuan, alah perempuan. Itu fitrahnya manusia. Jadi wanita harus ngapain Ustaz? Para wanita mereka berdiam diri di dalam rumah membantu. Ya kalau memang kita pengen bantu, buat masakan Padang bagi orang yang sedang di jalan, buat es teh manis kan enak. Jadi tidak perlu keluar dari rumah karena fitrahnya wanita itu di dalam rumah. Jadi apa yang disampaikan oleh Abu Ishaq Ash-Shirazi kemudian oleh Imam Ibnu Taimiyah ini mampu menjadi rujukan kita supaya tidak gampang-gampang menyalahkan gitu loh. Jangan gampang-gampang menyalahkan, apalagi dengan model kopas dari orang-orang yang kita tidak tahu keilmuannya itu mana. Ya. Jadi kemudian Islam itu harus berdasarkan kepada rujukan ilmu dan saling menghormati perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana proses pengadilan Ahok, Ustaz? Ya harus kita teruskan terus
Selama kita mampu tunjukkan dengan kita mengisi petisi, isi petisi. Selama kita mampu menunjukkan dengan tulisan, kita tunjukkan dengan tulisan. Allah itu paling marah kalau ada orang yang dia sholih, tapi dia wajahnya tidak pernah berubah merah karena marahnya karena Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa menyebutkan Allah itu memerintahkan kepada 2 malaikat untuk mengadab satu kampung. Malaikat yang turun itu mereka mendapati ada orang yang sedang beribadah sholat saking khusyuknya. Kembali para malaikat itu kembali kepada Allah menyampaikan, ya Allah, di antara kampung yang engkau perintahkan kami untuk menyiksanya ternyata ada orang yang beribadah kepadamu dengan khusyuknya. Allah justru berkata apa? Adzib wa adzib minhuma. Kamu siksa kampung itu dan kamu mulai dari orang yang ibadah itu. Kenapa? Karena wajahnya tidak pernah berubah merah karena kemarahan ketika kemaksiatan dijalankan di sekitarnya. Itu namanya rasa cemburu, ghirah. Namanya ibu kalau cinta sama suami, ketika suaminya diejek sama orang, walaupun ibu sering mangkel sama suaminya, itu pasti akan membela. Bagaimanapun suami saya, walaupun pesek, itu tetap suami saya. Itu namanya ghirah, itu namanya ghirah, cemburu karena Allah. Sama kalau kita betul-betul cinta sama Allah, maka ketika aturan Allah dilecehkan dan kemudian dihinakan, maka kita itu pasti refleks marah. Kalau tidak punya marah, justru mati hatinya, dan itulah yang menyebabkan Buya Hamka mengatakan dikafani saja itu orang semacam itu. Kenapa? Tidak punya lagi iman di dalam hatinya. Ya, tentunya meluapkan kemarahan itu dengan bimbingan syar'i. Ya. Jadi kita teruskan Ustaz, kita teruskan terus, apapun kita teruskan, yang mampu kita teruskan, walaupun dengan ngisi petisi, menunjukkan suara, membuat poster, ini kita terus akan teruskan, sampaikan terus, supaya kemudian mereka tahu kamilah keturunan Umar bin Khattab. Ibu-ibu yang ngomong kamilah keturunan Ibunda Khonsa, kamilah keturunan Ibunda Nusaibah, wanita-wanita pemberani di dalam Islam yang tidak rela ketika aturan Allah itu dihujat dan dilecehkan. Kenapa? Itulah harga iman yang kami miliki. Ya, Allah alam bisawab. Ya, Ustaz, apakah kita boleh berobat ke dokter non-muslim atau rumah sakit non-muslim, atau berobat yang diselenggarakan di halaman gereja walaupun di sana tidak ada ritual agama mereka? Selama masih ada dokter Islam dan selama masih ada rumah sakit Islam, tidak usah datang ke dokter-dokter non-muslim. Selama masih ada dokter-dokter Islam, itulah yang dinamakan dengan wala di dalam Islam. Wala itu mendahulukan saudaranya beriman daripada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita terpaksa, misalkan ada satu dokter yang punya spesifikasi di mana kaum muslimin belum punya dokter dalam spesifikasi itu, boleh, itu namanya darurah. Tapi karena ini mungkin yang bertanya adalah wanita, tolong kalau yang datang wanita disertai dengan mahramnya. Kenapa saya kemudian tidak menyarankan untuk datang ke rumah sakit non-Islam? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya ketika meninggal dunia dalam sakaratul mautnya. Sudah banyak kejadian bagaimana orang sakaratul maut ketika anggota keluarganya sedang tidak berada di rumahnya. Apa yang terjadi? Maka kemudian dinyanyikan dan dibaptis supaya masuk ke dalam agama tersebut. Padahal sesuatu yang kita harus pahami adalah kita kita ini adalah orang yang paling menjaga tentang iman dan akidah. Kita menjaga betul iman dan akidah kita. Maka kemudian adalah dahulukan dokter-dokter muslim dan dahulukan yaitu rumah sakit Islam kalau masih ada, atau setidaknya rumah sakit negeri itu sudah cukup untuk menjadikan kita lebih selamat di dalam pengobatan. Bolehkah kita juga berpedoman kepada ijma' dan qiyas? Ini pertanyaannya berat banget ini. Ini tadi bahas apa sih? Boleh, tentang ijma' dan qiyas itu boleh, dan ijma' dan qiyas itu merupakan bagian dari penetapan hukum di dalam Islam. Adanya ijma' dan adanya qiyas. Kalau tidak ada qiyas, ya tidak bisa kita mengamalkan banyak perkara. Contohnya zakat dengan beras tidak bisa. Karena apa? Karena tidak ada qiyas. Karena adanya qiyas kita boleh zakat fitrah dengan beras. Loh, Rasulullah kan nggak pernah dengan beras, Ustaz. Betul, Rasulullah dengan gandum. Tapi karena kita bahan pokoknya adalah beras, makanya kita dengan beras. Itu dengan jalan apa? Qiyas. Qiyas dalam Islam itu boleh. Ya, sebagaimana kita ini memukul orang tua, kita boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Dengan jalan apa? Qiyas. Mana qiyasnya? Kamu berkata saja tidak boleh, apalagi kamu memukul orang tuamu. Itu namanya qiyas aula.
Kias itu ada 3, kias aula, kias adna, kias syibh. Ya. Masing-masing kias itu contohnya apa? Ini panjang dan ini bukan pelajaran at-tadhkirah. Ini pelajaran usul fikih. Jadi kapan-kapan saya dibahas. Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia, ikhtiar mencari nafkah, dan persiapan kita menghadapi kematian akhirat? Ini satu bab sendiri. Menyikapi kehidupan dunia bagi kita ya sebagaimana nanti kita pelajari kitab at-tadhkirah satu persatu, insya Allah akan menjawab satu persatu pertanyaan kita. Persiapan kita menghadapi kematian di akhirat, nah, ikuti kajian at-tadhkirah insya Allah. Di situ akan menerangkan persiapan kita menghadapi urusan akhirat. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan, dan semoga para penista dan penoda agama mendapatkan balasan yang setimpal di dunia dan di akhirat. Dan teriring semoga mereka juga diberikan kesempatan mendapatkan hidayah, dan semoga mereka bertobat dan merasakan indahnya Al-Quran dan indahnya sunnah dalam kehidupan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya ingatkan kembali, siapapun yang ingin mendermakan hartanya supaya mampu menjadi jariah yang tidak pernah putus, kajian-kajian itu selama 20 tahun, 30 tahun diputar, maka kemudian akan mendatangkan pahala yang tidak pernah berhenti. Maka insya Allah pahalanya besar, dan semoga Allah memberkahi setiap apa yang kita titipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.